katanya ramah dan religius, seseorang bisa dilempar keluar dari rumah ibadahnya sendiri karena suara kebaktian yang dirasa membuat orang jadi murtad. Padahal di langit yang sama, semua doa harusnya naik dengan bebas. Tapi tidak di sini. Di sini kebenaran bukan ditentukan oleh akhlak, melainkan oleh jumlah. Semakin banyak seragam yang datang, semakin halal penindasan dilancarkan. Ini bukan soal iman, ini soal siapa yang merasa berhak menentukan siapa boleh sembahyang dan siapa yang paling keras bersuara, biasanya yang paling takut pada perbedaan. Setiap pekan kita dengar sebuah gereja dibubarkan, sebuah ibadah dihentikan, sebuah tempat dirubuhkan, bukan karena sesat, tapi karena izin belum lengkap. Seolah Tuhan hanya mau disembah setelah SK keluar dari kelurahan. Kita sudah terlalu akrab dengan wajah-wajah yang menuntut agar rumah ibadah agama lain tidak berdiri terlalu dekat karena katanya bisa mengganggu keimanan. Seakan keimanan mereka dibangun dari kertas tisu, rapuh, basah, dan mudah larut hanya karena melihat salib. Seorang filsuf pernah berkata, jika kau ingin tahu siapa yang berkuasa atasmu, lihatlah siapa yang tak boleh kau kritik. Dan hari ini, yang tak boleh kau kritik adalah mereka yang merasa suci, meski pekerjaannya mengintai ibadah orang lain lalu melaporkannya. Toleransi yang kita agungkan dalam brosur negara ternyata hanya berlaku di rak-rak Pancasila, bukan di gang sempit tempat jemaat berkumpul diam-diam karena takut dibubarkan oleh orang yang mengaku membela Tuhan. Ironisnya, Tuhan tak pernah merasa terganggu oleh doa siapapun. Tapi manusia-manusia ini merasa wakil resmi surga yang boleh memutuskan siapa yang boleh menyembah dan siapa yang harus diam di rumah. Karl Popper dalam masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya memperingatkan, jika kita tak bersedia menoleransi intoleransi, maka toleransi itu sendiri akan musnah. Dan kita telah lama membiarkan intoleransi tumbuh, bukan karena kita sepakat, tapi karena kita takut pada ormas yang datang dengan toa dan motor. Mereka datang dengan slogan-slogan besar seperti amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang mereka bubarkan bukan maksiat, melainkan kegiatan ibadah dan retreat anak-anak. Yang mereka gusur bukan tempat maksiat, tapi tenda ibadah kaum minoritas yang kekurangan dana bangun gereja. Dan kita masih saja menyebut ini negara toleran, padahal yang ditolerasi hanya yang seragam, yang ikut arus, yang tak terlalu mencolok, yang doa-doanya tidak bersuara. Ada kekuasaan yang tumbuh dari mayoritas diam, dan ada kekejian yang tumbuh dari mayoritas ribut. Yang satu memelihara ketakutan, yang satu mengemas penindasan sebagai perjuangan suci. Mereka bilang, kami tak benci agama lain, tapi tolong hargai mayoritas. Tapi, sejak kapan menghentikan orang lain sembahyang adalah bentuk penghargaan? Mereka mengeluh, jangan bangun gereja terlalu dekat, nanti anak-anak kami jadi murtad. Tapi mungkin masalahnya bukan pada gereja, mungkin masalahnya pada pendidikan iman mereka sendiri yang mudah rubuh hanya karena melihat salib. Kita hidup dalam negara di mana rumah ibadah butuh persetujuan lingkungan, tapi kebencian cukup butuh pengeras suara. Dalam kepercayaan yang matang, tak perlu ada rasa takut pada yang berbeda, karena iman bukan soal mengusir, tapi soal mengakar. Dan jika imanmu harus ditegakkan dengan intimidasi, maka barangkali yang kau bela bukan Tuhan, tapi rasa takutmu sendiri yang dibungkus sebagai kesalehan. Erich Fromm menulis, ketaatan buta adalah bentuk paling berbahaya dari kejahatan moral, dan para pemburu ibadah ini telah lama buta oleh semangat membela Tuhan yang justru bertentangan dengan ajarannya sendiri. Kita perlu jujur pada diri sendiri bahwa sebagian dari kita tak benar-benar ingin hidup berdampingan. Kita ingin mayoritas yang absolut, yang lain boleh ada asal tidak kelihatan, boleh hidup asal tidak bersuara. Dan ketika ini terus dibiarkan, maka toleransi berubah jadi lelucon nasional yang hanya dibacakan saat upacara dan dilupakan saat pemilu. Yang menyedihkan adalah semua ini sering terjadi tanpa rasa bersalah. Orang-orang membubarkan ibadah sambil tersenyum, mereka dengan ponsel, mengupload dengan caption penuh ayat. Sebagian dari mereka bahkan percaya bahwa yang mereka lakukan adalah jihad kecil. Padahal kenyataannya itu cuma luapan emosi dari identitas rapuh yang dibungkus dalil dan dikasih toa. Mereka bilang kami menjaga akidah. Padahal yang dijaga cuma ego dan citra kesalahan semu yang butuh dilihat orang lain. Dan anehnya, mereka tak pernah datang sendiri, selalu dalam rombongan, selalu dalam format kerumunan, karena keberanian mereka lahir dari jumlah, bukan dari kesadaran. Émile Durkheim, sosiolog Prancis, pernah menulis bahwa moralitas kelompok seringkali membuat individu berhenti berpikir, dan di negeri ini, kerumunan bisa membuat siapa saja jadi algojo, apalagi kalau di belakangnya ada backing kekuasaan yang butuh suara umat untuk duduk di kursi. Inilah politik moralitas murahan. Ketika kepala daerah diam dan ormas jalanan jadi hakim spiritual, kita tidak sedang menjaga kesucian negeri ini. Kita sedang meminjam wajah Tuhan untuk menakuti tetangga yang tak punya kuasa.
Dan jangan lupa, alasan yang paling sering kali dipakai untuk membubarkan ibadah adalah belum ada izin. Tapi siapa yang menahan izin itu, siapa yang menolak tanda tangan, dan siapa yang membuat proses administratif jadi alat penindasan, ini bukan sekedar masalah hukum, ini soal keberanian negara untuk berdiri di tengah, bukan tunduk pada tekanan kelompok yang memakai jubah agama untuk memaksa diam umat lain. Karena jika rumah ibadah bisa dibubarkan oleh ancaman, maka tak ada satupun kepercayaan yang benar-benar aman. Hari ini gereja kecil dibubarkan, besok siapa tahu masjid minoritas juga bisa digusur dengan dalih yang sama. Toleransi tidak boleh bersyarat, bukan soal siapa mayoritas, siapa minoritas, bukan soal siapa yang suaranya lebih keras, karena toleransi yang bersyarat adalah bentuk paling sopan dari tirani. Dan anehnya, mereka yang paling keras berteriak soal menjaga moral bangsa justru sering abai pada moral dasar manusia, memanusiakan yang berbeda. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menghafal toleransi dan mulai mempraktikannya, bukan di baliho, bukan di sambutan pejabat, tapi di ruang-ruang kecil tempat doa dipanjatkan dalam bahasa yang tidak kita mengerti. Karena jika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Maha Besar, maka kita tidak perlu takut pada doa orang lain. Jika kita benar-benar beriman, kita tidak perlu mengintimidasi demi membela Tuhan, karena Tuhan tidak bisa diserang oleh nyanyian ibadah tetangga. Desmond Tutu, uskup dan pejuang HAM dari Afrika Selatan, pernah berkata, jika kamu netral dalam situasi ketidakadilan, maka kamu telah memilih pihak penindas. Dan terlalu lama kita diam, seolah tak ada yang salah ketika ibadah dibubarkan hanya karena suaranya tak seperti yang biasa kita dengar. Kita telah membiarkan intoleransi tumbuh dengan label amar ma'ruf, padahal yang diperang bukan kebijakan tapi kebencian, yang dibela bukan ketenangan masyarakat tapi ego yang merasa imannya terguncang hanya karena melihat umat lain tersenyum di gereja kecil pinggir sawah. Soren Kierkegaard berkata, kerumunan adalah ketidakbenaran, dan mungkin di negeri ini yang paling gemar merasa benar adalah mereka yang paling takut berpikir sendiri. Mereka memilih ikut kerumunan yang marah daripada berdiri tenang di sisi yang benar. Indonesia tak kekurangan masjid, tapi barangkali mulai kekurangan jiwa besar. Kita terlalu cepat tersinggung, terlalu mudah merasa terancam, terlalu sering berteriak bahwa kita mayoritas, padahal suara mayoritas tak selalu benar, apalagi bila ia digunakan untuk menindas yang tak bersuara. Dan memang benar yang dikatakan John Stuart Mill, nilai suatu negara dalam jangka panjang adalah nilai dari individu-individu yang membentuknya. Dan hari ini kita harus bertanya, apa nilai kita sebagai bangsa jika kita hanya bisa bangga pada keseragaman, tapi gemetar saat melihat perbedaan. Kita bangga pada azan yang berkumandang 5 kali sehari, tapi menolak mendengar lonceng berbunyi sekali seminggu. Kita bangga pada toleransi yang kita ceramahkan, tapi murka pada prakteknya. Dan saat itu terjadi, agama bukan lagi jalan menuju Tuhan, tapi alat untuk menyingkirkan siapapun yang tak sepemahaman. Ali Shariati, pemikir revolusioner dari Iran, pernah menulis, agama bukan untuk membentuk barisan orang suci yang menyalahkan yang berbeda, tapi untuk membebaskan manusia dari penindasan, termasuk penindasan atas nama agama. Tapi di sini, agama seringkali dipakai justru untuk menindas, dibungkus sebagai moralitas, padahal hanya kebencian yang dirapikan agar tampak suci. Dan dalam negeri ini, di mana semua agama diakui, tapi hanya satu yang diberi ruang sebanyak mungkin, kita tak sedang hidup berdampingan, kita hanya sedang menumpuk yang lain ke pojok dan berharap mereka diam. Kita harus ingat, hak beragama bukan hadiah dari negara, bukan kebaikan dari mayoritas, tapi hak paling mendasar yang tak boleh dirundingkan. Kalau seseorang harus minta izin bertahun-tahun hanya untuk bisa berdoa, sementara yang membubarkan cukup minta izin dari amarah, maka sistem ini bukan lagi tidak adil, ia cacat moral. Dan jika kau benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah cinta, maka bertanyalah pada dirimu sendiri, kenapa cinta yang kau bawa membuatmu menghancurkan tenda ibadah tetangga? Karena mungkin Tuhan tidak pernah menyuruhmu membelanya. Tuhan hanya ingin kau meneladani utusannya. Dan sampai hari ini, yang dilakukannya hanyalah memberi napas pada semua makhluk tanpa pernah membedakan keyakinannya.